dan bersuka cita karenanya. Tuhan Allah beserta kita, alam semesta memuji. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita sudah sampai di tahun yang baru. Tidak terasa kalender kita pun menjadi baru 2026. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang baru di dalam Tuhan. Saudara sekalian, kita patut bersyukur kita sampai di hari ini tentunya karena pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kita semua ada di gereja mula-mula GMM, gereja milik Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pesan kali ini adalah mari kita bersama-sama belajar membersihkan pikiran, membersihkan hati kita, bersama-sama bergandengan tangan sebagai keluarga besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Pastikan hidup kita yang sekali ini menjadi berkat, saudara. Menyebarkan aroma shalom ke seluruh dunia. Kita sangat bersyukur juga ada orang-orang tertentu yang sangat terbeban dengan pekerjaan Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama memerangi dunia yang sedang jahat ini. Saudara, saya Gembala Sidang, Gereja Mula-Mula GMM, Pendeta Wigno Tanto, beserta seluruh pelayan Tuhan yang ada, mengucapkan selamat beribadah. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sesi kedua ini sebenarnya adalah lanjutan dari sesi pertama. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengikuti online sesi pertamanya juga ya. Tema kita di siang hari ini adalah Yesus yang asli. Memangnya ada yang tidak asli, Pak? Ada. Versi yang tidak sesuai Alkitab itu bukan Yesus yang asli. Ya. Saya bacakan dulu 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada orang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang telah kami beritakan. Rupanya 2000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan suatu hari akan ada banyak orang memberitakan Yesus yang lain. Tidak seperti Yesus yang di Alkitab. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dibaca lengkapnya ya nanti ya 2 Korintus ini ya. Sebab Yesus yang lain ini satu paket dengan roh yang lain dan Injil yang lain. Makanya jangan dianggap enteng. Ini masalah hidup dan mati, selamat atau binasa. Jadi tidak boleh dianggap enteng karena ada orang anggap enteng. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Satu paket. Kalau ada ajaran tentang Yesus yang lain, maka rohnya pasti roh yang lain. Dan Injilnya pasti Injil yang lain. Hati-hati ya saudara ya. Hati-hati dengan orang yang bicara begini, doktrin itu gak penting. Apa artinya itu sebenarnya? Artinya kebenaran firman Tuhan dianggap tidak penting sama dia. Kalau doktrin itu nggak penting, kenapa kau ada di sini? Kenapa kau ikut Tuhan Yesus? Yang lain saja, kalau nggak penting. Nah, kalimat-kalimat seperti ini dipakai untuk menyesatkan banyak orang.
Doktrin itu nggak penting katanya. Lah yang penting apa kalau gitu? Yang penting itu, paling penting itu kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Doktrin itu cuma istilah lain daripada kebenaran. Doktrin itu kebenaran yang dimengerti oleh manusia. Sangat penting. Kalau doktrinmu salah, untuk apa kau ke gereja? Orang yang doktrinnya salah, rohnya pasti salah. Injilnya pasti salah. Satu paket. Hati-hati saudara. Ya. Jadi masalahnya itu bukan soal gayanya khotbah menarik atau enggak penting. Bukan itu masalahnya, bukan gedungnya harus mewah. Bukan. Suasananya menghibur, entertainment. Bukan. Yang penting itu substansi daripada iman yang kita miliki itu. Siapakah Yesus menurutmu? Tuhan Pak, di mulut kau mengatakan Tuhan. Benerannya kau perlakukan dia sebagai Tuhan atau bukan? Sebab banyak orang percaya Tuhan Yesus. Tapi cuma di mulut. Dan pengertiannya beda. Sehingga ia tidak menghormati Tuhan Yesus. Cirinya sederhana kok. Kalau ditanya percaya Yesus, percaya. Kau pernah nggak menyembah Tuhan Yesus? Nggak pernah. Perhatikan baik-baik. Dia cuma istilah Tuhan itu artinya Tuhan bagi dia. Hati-hati, Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Ya, jangan mentang-mentang kalau baca dari Alkitab, amin. Banyak orang seperti itu. Jangan mengaminkan sembarangan. Dicek dulu kalau benar, aminkan. Kalau tidak benar, jangan diaminkan. Meskipun itu gereja, karena banyak gereja yang tidak benar sebenarnya. Tidak semua gereja benar loh, saudara. Ada gereja yang benar, ada yang gereja yang tidak benar. Jadi jemaat dalam hal ini harus cerdas. Harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Punya roh yang bisa membedakan. Banyak orang Kristen itu dibohongi, jangan menghakimi. Memang tidak boleh menghakimi, tapi menilai harus. Rasul Paulus berkata, aku takut kalau pikiranmu disesatkan oleh, sama seperti Hawa disesatkan oleh si ular itu. Gak boleh disesatkan. Makanya harus mengerti kebenaran. Makanya harus bisa membedakan yang ini benar, ini salah. Jangan takut berkata itu salah. Itu bukan menghakimi, bukan. Menghakimi itu menghukum. Kita tidak boleh menghukum. Kita boleh membedakan. Bahkan kita wajib membedakan. Bahkan kita wajib memberitahu setiap orang itu salah, jangan ikut dia. Kalau kita diam saja, kita jahat sekali di mata Tuhan. Kamu tahu itu salah, kamu biarkan orang lain ikut dia. Itu jahat itu pasti. Alat di tangan setan itu. Meskipun dia memuji-muji Tuhan Yesus. Memuji di mulut gampang. Makanya firman Tuhan berkata, yang masuk kerajaan surga bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan. Bukan. Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi sebenarnya banyak orang ke gereja itu sia-sia. Kalau cuman manggil Tuhan, Tuhan. Tapi tidak melakukan kehendaknya. Ada amin ya semua ya. Nah, jadi artinya tidak semua orang yang menyebut Tuhan Yesus itu memberitakan Yesus yang benar. Tidak semua mimbar yang penuh dengan ayat-ayat Alkitab itu memberitakan Yesus yang asli. Banyak yang memberitakan Yesus yang palsu. Ya, versinya sendiri. Ini bahaya. Hari ini dunia ya, gereja itu dipenuhi dengan Yesus yang lain. Yang palsu. Makanya Rasul Paulus memperingatkan. Begini, jika ada orang menolak Yesus, enggak. Bicaranya itu jika ada orang yang memberitakan Yesus yang lain. Karena setan itu pintar loh saudara. Ada nggak di antara saudara yang mengatakan setan itu bodoh? Setan itu pintar. Kalau setan bodoh kan nggak bahaya. Setan itu licik, pintar. Lagi pula usianya sudah berapa ribu tahun atau jutaan tahun bahkan. Usia kita baru puluhan tahun. Sekolah S1, S2, S3 berapa tahun? S1 5 misalnya. S2 2, S3 3. 10 tahun. Nambah lagi, dokter 3 lagi. Tambahin aja, paling 20 maksimum. Itu pun udah jarang. Iblis jutaan tahun. Dia pintar nggak? Pintar. Dia tahu ilmu marketing, dia tahu ilmu macam-macam. Bahkan dia tahu gaya pendeta berkhotbah.
Dia bisa khotbah dengan pintarnya. 2000 tahun yang lalu, si iblis head to head dengan Tuhan Yesus. Langsung berhadapan, ia mencobai Tuhan Yesus. Dia begitu piawainya menggunakan ayat Alkitab. Kalau engkau anak Allah, terjun. Bukankah ada tertulis? Oh gitu, bukan pakai ayat lagi. Jadi jangan semua orang yang pakai ayat diaminkan. Iblis pun pakai ayat. Hati-hati ya saudara. Makanya saya tahu di dunia ini kebenaran itu sedikit yang menyampaikan. Sementara yang palsu itu banyak banget. Jadi caranya gimana? Caranya membuat jemaat makin cerdas. Membedakan mana benar, mana salah. Membedakan manakah kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Harus bisa membedakan. Itu intinya kekristenan itu. Ya. Jadi ada banyak orang mengabarkan Yesus. Namanya sama sih, ayatnya ada juga. Salib juga disebut. Doanya juga kelihatan rohani. Tapi pribadi yang berbeda. Hakikat yang berbeda. Tujuannya berbeda. Itulah tipu daya iblis yang paling terbesar itu. Pakai kebenaran. Dicampur sedikit racun. Kalau iblis mengabarkan kejahatan, banyak orang menolak, setan loh. Gitu. Tapi kalau ngomongnya firman, ngomongnya baik-baik, campur setetes racun. Jadilah semuanya racun. Makanya banyak orang kelihatannya agamawi. Kelihatannya beriman. Ngomongnya firman Tuhan. Bahkan berbahasa roh. Tapi kelakuannya jahat sekali di mata Tuhan. Banyak yang begitu. Banyak orang gak bisa membedakan sih. Takut dikatain jangan menghakimi. Jangan menyentuh biji mata Tuhan. Saya kasih tahu ya. Orang-orang semacam itu yang mengabarkan Yesus yang lain itu bukan biji mata Tuhan. Jangan takut. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Kalau mau selamat. Kalau tidak, itu pasti dari si jahat. Makanya Alkitab berkata, katakan ya kalau ya. Tidak kalau tidak. Jangan main-main dengan mulut kita ini. Yesus yang asli. Yang dikabarkan oleh Alkitab itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Ia turun dari surga, rohnya turun. Masuk ke rahim Maria, menjadi seorang bayi. Menjadi manusia biasa seperti kita 100%. Tidak pura-pura. Itu Yesus yang asli itu. Ia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kemuliaan maksudnya. Bukan kaya duit, bukan. Ya, itu jelas. Tuhan Yesus berkata, aku turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu Yesus yang asli. Sementara ada Yesus versi lain. Dia nggak turun dari surga, dia manusia biasa. Ada banyak aliran di dunia ini. Ya. Banyak sekali, saudara. Hati-hati Yesus yang lain. Sebab pengertian kita akan menyebabkan bagaimana kita hidup. Makanya kalau seseorang jadi anggota GMM, ingat bukan soal doktrin saja. Karena doktrin atau kebenaran itu tidak boleh berhenti dalam tataran teori. Kebenaran itu harus lahir menjadi etika hidup. Menjadi bagaimana hidup itu sendiri. Jadi kalau ada di antara pelayan Tuhan yang tidak mau ikut etika kebenaran, jangan jadi pelayan Tuhan. Siapapun orangnya, saya nggak peduli. Sebab doktrin pintar juga percuma kalau tidak lahir menjadi etika. Itu sebabnya ke depan saya akan hati-hati untuk buka cabang. Jangan harap gampang buka cabang. Kalau orang nggak kenal banget nggak bakalan kita terima. Yang kenal aja bisa nggak ikut. Kenal padahal, nggak ikut. Sedih saya. Etika itu iman. Iman tanpa etika itu bukan iman namanya. Iman itu harus ada perbuatannya. Tanpa perbuatan imannya mati. Tidak selamat.
Banyak orang pura-pura kalau di mimbar. Kalau di gereja pura-pura. Sangat mudah untuk kelihatan rohani itu. Tapi sangat sulit untuk benar-benar rohani. Sebab benar-benar rohani yang lihat Tuhan. Kalau pura-pura yang lihat manusia sekeliling kita. Gampang, pakaiannya aja pakai jubah. Jubah agama. Iya kan? Hati-hati saudara. Hari ini, siang ini kita akan terus belajar. Yesus yang asli itu yang seperti apa? Yang pertama, dia anak tunggal Bapa di surga. Inkarnasi ke bumi menjadi manusia biasa. Yang membedakan apa Yesus dengan kita? Yang membedakan Yesus turun dari surga itu rohnya. Rohnya adalah roh anak tunggal Bapa. Jadi manusia. Yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Supaya kita hidup meneladani dia. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kalau imanmu mau sempurna, pandanglah Yesus. Ia adalah teladan yang abadi selama-lamanya. Gak ada teladan lain. Gak ada teladan nanti akan datang yang lebih sempurna. Gak ada. Yesus yang paling sempurna. Buktikan sendiri. Sebenarnya semua itu bisa dibuktikan kok. Manusia malas suruh belajar. Buktikan aja Yesus seperti apa. Yang kau puja-puja itu seperti apa. Yesus versimu itu seperti apa. Kelihatan. Sebenarnya orang gak bisa menghindar kok dari kepalsuan. Kelihatannya itu. Jelas-jelas intinya Tuhan Yesus. Makanya lambang logonya GMM, Alkitab dan tengahnya salib. Apa artinya? Kristosentris. Pusatnya itu Kristus. Perhatikan baik-baik, kalau orang mulai khotbahnya itu perjanjian lama, lari kemana-mana, tinggalin gereja itu. Itu pasti dia menghindar dari Tuhan Yesus. Tokoh siapapun di perjanjian lama gak ada papanya dibandingkan Tuhan Yesus. Ada amin? Kok malah kembali ke perjanjian lama? Kalau kita lagi bahas perjanjian lama, itu cuma pengantar, pendahuluan, ilustrasi. Intinya itu Tuhan Yesus. Makanya dalam hidup kita, dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jelas. Namanya Alkitab, namanya Kristen itu ya salib Tuhan Yesus. Jangan buat Yesus yang lain. Banyak orang mengatakan Yesus itu ciptaan lagi. Waduh. Ada lagi yang bilang nabi biasa, guru moral. Padahal dia adalah putra tunggal Bapa yang menjadi manusia sejati. Jika Yesus hanya guru moral, maka salib tidak menyelamatkan. Kalau Yesus hanya teladan, maka kita masih binasa. Ya, tapi dia Tuhan yang menebus dosa kita. Implikasinya apa? Ini, Yesus yang asli itu memanggil manusia untuk bertobat. Bukan sekedar diberkati. Sementara banyak orang ke gereja maunya diberkati saja. Maunya lihat mujizat. Maunya sembuh secara fisik. Padahal mau sembuh secara fisik atau enggak itu enggak penting. Yang penting sembuh jiwanya. Yang penting selamat. Ada amin? Itu sebabnya kalau kita iman kita benar. Dalam keadaan sakit pun kita mengucap syukur loh. Tuhan, badanku ini gak enak banget, sakit. Tapi gak apa-apa, untung ada Tuhan. Itu iman yang benar. Sekarang diajarin, kalau percaya Tuhan pasti sembuh. Pasti. Kalau pasti sembuh di dunia ini gak ada orang mati. Semua orang Kristen gak pernah mati. Faktanya banyak yang mati. Ya kan? Kebenaran sesuai fakta. Bukan kita mau mati buru-buru, bukan. Kita belajarnya itu mesti yang benar. Hidup cuma satu kali dan singkat. Betapa fananya hidup ini. Ya kan? Jangan sampai kita itu udah hidup fana, salah lagi. Aduh, ruginya double. Biarlah hidup kita ini fana. Tapi kita dapat hidup yang kekal. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Fananya dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat,
Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara, kalau kita tidak melayani Tuhan sejak sekarang, kita tidak bakalan melayani Tuhan selamanya. Kalau kita tidak melayani Tuhan di bumi ini, nggak bakalan sampai surga melayani Dia. Makanya setiap orang harus melayani Tuhan mulai sekarang. Jadi aktivis gereja ya Pak? Bukan. Persembahkan hidup kita itu apapun yang kita lakukan berkenan baginya. Berkenan itu menyenangkan artinya, menyenangkan Dia. Itu pelayan Tuhan sejati itu begitu. Pelayan Tuhan sejati itu di rumah jadi ibu rumah tangga tapi membawa anaknya ke surga. Kepada Tuhan Yesus. Dia guru, mengajar yang benar. Dia pengacara, bela yang benar. Bukan bela yang bayar. Bela yang benar. Dia seorang dokter. Sembuhkan banyak orang. Gratis kalau nggak punya uang. Kalau punya uang harus bayar. Saudara. Ya, begitu, hidup cuma satu kali. Jadi hamba Tuhan khotbah yang benar. Jangan pasang tarif. Dunia ini luar biasa loh saudara. Ada saja orang yang memfitnah. Ada yang memfitnah saya. Wah itu pendeta yang satu ini ya kok diundang. Kok enggak dikasih apa PK, istilahnya PK duit. Amplop. Pulangnya wajahnya itu. Ditekuk katanya. Wah itu fitnah keji banget itu. Gak peduli saya, istri saya tahu. Tahunan juga kita yang ngasih orang malah. Aneh dunia ini, berani ya memfitnah ya. Nah itu baru namanya berani menyentuh biji mata Tuhan. Saya tuh kadang-kadang nanya loh, salahku itu apa sih kok kamu tega banget sih sama aku tuh. Salahku itu apa sama kamu? Apakah aku merugikan? Enggak juga kan? Jangan-jangan kenal aja enggak. Kok kau jahat banget sih? Tapi lama-lama saya jadi kebal. Diomongin apapun cuek aja. Jadi budek. Enggak apa-apa lah. Karena saya ingat itu ilustrasi itu. Yang bapak sama anak sama keledainya itu. Pernah dengar enggak? Pernah ya? Iya. Oh, ada bapak sama anak mau jual keledainya ke kota. Dua-duanya bawa keledainya. Dituntun kan. Dia lewat ke suatu desa. Orang-orang desa pada ngomongin. Bodoh ya punya keledai nggak dinaikin. Itu. Dengar kan mereka? Dengar. Bapak sama anak naik langsung. Enak juga ya naik ya. Lewat ke desa kedua. Orang-orang ngomongin lagi. Kejam banget tuh ayah dan anak. Masa keledai kecil gitu dinaikin berdua. Waduh. Gak mau jadi sandungan kan? Dua-duanya turun lagi. Gantian anaknya yang naik. Masuk ke desa lain lagi. Belum sampai kota.
Desa lain ngomongin apa? Anak nggak tahu diri tuh. Papanya dibiarin jalan, dia yang naik. Anaknya turun lagi. Terus ke desa yang lain, bapaknya yang naik. Desa lain ngomong gini, bapaknya nggak kasihan sama anaknya. Anaknya kurus, kering gitu, disuruh jalan kaki. Lama-lama bingung bapak sama anak. Akhirnya sampai ke kota, diangkat aja keledainya berdua. Habis apa aja salah. Jangan takut, kita diomongin apa aja nggak masalah. Karena yang menentukan benar salah itu Tuhan. Bukan desa A, desa B, desa C. Bukan si A, si B. Siapapun yang ngomongin kita, udahlah biarin aja. Yang penting kita pandang Tuhan Yesus saja. Amin semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, Injil diberitakan, keselamatan diberitakan terlalu murah hari ini. Asal kau mengaku dengan mulutmu percaya Tuhan, selamat. Sebenarnya enggak gitu, saudara. Sebab percaya dengan mulut saja tanpa perbuatan percuma. Injil tanpa pertobatan itu Injil palsu, saudara. Yesus tanpa salib itu Yesus palsu. Yesus yang asli, salib. Kristen yang asli, pikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ya tidak layak bagiku. Gak bisa pikul salib setiap kita, makanya jangan takut masalah. Masalahnya apapun kita selesaikan yang benar. Kan gitu. Orang kalau imannya kuat dia tough, saudara. Apapun masalahnya gak masalah itu. Asal jangan ditolak Tuhan kalau itu masalah besar. Itu yang utama, saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak pernah berkata gini, datanglah supaya hidupmu sukses. Gak ada. Yang ada adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus yang asli menuntut penyangkalan diri kita. Harus menyangkal diri. Kalau orang tidak mau menyangkal dirinya, tidak bakalan sembuh dari sakit jiwanya. Menyangkal diri itu apa sih, Pak? Menyangkal diri itu tinggalkan manusia lama kita. Karena kita sudah ditebus, maka kita manusia baru, ciptaan baru. Buktikan lewat hidup kita bahwa kita memang orang manusia baru di dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, hidupku bukanlah aku sendiri lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, itu baru namanya lahir baru. Itu baru namanya sudah selamat. Kalau belum begitu, belum selamat. Masa Kristen kelakuannya masih jahat sama sesama, bisa pede selamat. Ini pasti ajarannya salah ini. Pasti salah ini ajarannya. Ya, Tuhan Yesus digambarkan sebagai Tuhan yang membuat kita kaya, yang memberi solusi finansial. Seolah-olah Tuhan Yesus CEO-nya surga gitu. Waduh, seolah-olah kita bisa datang dengan gampangnya lalu dikasih keselamatan, dikasih kekayaan, dikasih jodoh, dikasih apa lagi ya? Rumah di bumi. Enak bener hidup ini seolah-olah. Padahal hidup penuh masalah kita tahu. Justru masalah itu vitamin. Kalau kita dapat masalah, kita belajar bagaimana kita mengatasi masalah itu. Tapi di dalam kebenaran. Gak boleh sembarangan. Ini yang banyak orang gagal. Ketika masalah dia marah besar. Melampiaskan amarahnya, lupa kebenaran. Ya. Makanya ada teologi kemakmuran. Gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran itu jelas banget ajarannya. Ya, jelas banget. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kamu kaya. Kalau nggak kaya berarti dosa. Kalau kamu ngasih perpuluhan pasti dibalas Tuhan 100 kali. Gitu-gitu. Duit melulu yang diomongin. Kebenaran jarang diomongin. Perhatikan saja baik-baik. Tiap minggu ngomongnya duit terus. Apalagi kalau bulan Januari gini. Hafal loh ibu ini. Buah sulung. Ditagih buah sulung. Padahal itu di Alkitab cuman seberkas gandum. Bukan semuanya. Ditagih semuanya. Banyak orang salah mengerti loh. Dipikir saya anti persembahan. Bukan.
Saya menegaskan jangan hidup menurut hukum Taurat. Sebab Taurat sudah dibatalkan. Hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Mau diselamatkan saudara ini. Kalau saudara mau kasih persembahan, kasih nggak usah hitung-hitungan. Sebab hitung-hitungan sama Tuhan itu tidak sopan loh. Hitung-hitungan sama Tuhan itu sangat tidak sopan loh. Saya dari dulu nggak berani loh hitung-hitungan sama Tuhan. 10% Tuhan. Nggak berani deh. Mana berani? Kasih udah nggak usah hitung. Bayangkan saudara, saudara punya anak ya. Kerja. Udah dapat gaji ini. Terus ke mamanya anaknya. Mah, aku kasih 10% ya mah. Gajinya 3,5 juta. 350.000 ya. Mah, gak ada uang kecil nih mah. Adanya 400, kembaliin 50.000 ya mah. Kira-kira gimana? Anak kurang ajar gak itu? Gak punya perasaan kan? Ini sama Tuhan ngasih dibalikin Tuhan 100 kali lipat. Itu kalau, untung Tuhan sabar loh. Kalau Tuhan gak sabar gini, kamu mau ngasih atau mau dagang? Mau untung, ngasih Tuhan aja mau untung. Kalau kita ngasih Tuhan itu dalam rangka kita itu mengucap syukur. Mengucap syukur. Bukan karena kita berjasa, bukan. Ya saudara ya. Jadi jangan hitung-hitungan. Saya sering kasih tahu ke seseorang. Sampaikan ke para pendeta di luar itu. Persembahan itu gak boleh pakai hukum Taurat. Ajari seluruh jemaat supaya dewasa. Seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Kalau mengasih, kasih aja. Gitu aja, simple. Gak usah dihitung. Gak sopan. Amin. Jangan gak sopan, saudara. Kita itu minta tolong seenaknya sama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Seenaknya sendiri. Tapi ngasih hitung-hitungan. Gak boleh hitung-hitungan. Makanya para pelayan Tuhan, saya ingatkan, melayani Tuhan itu 24 jam. Bukan berarti gak boleh tidur, bukan. Kalau lagi gak tidur, WA masuk, ding, harus direspon. Jam berapapun. Coba aja WA saya. Kalau saya pas bangun jam 3 ya saya respon langsung jam 3 pagi. Kalau saya tidur ya gak tahu, kan kita gak salah. Tapi kalau kita bisa merespon, respon. Seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Sebab setiap hari itu harinya Tuhan. Amin ya. Setiap saat itu harinya Tuhan. Betapa kita harus bersyukur. Makanya kalau kita bicara hari ini misalnya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kan gitu kan? Kenapa begitu? Karena setiap hari. Kapan itu Pak? Setiap hari. Makanya kita wajib mengucap syukur, bersorak-sorak. Meskipun banyak masalah. Nah itu yang benar. Bukan kalau lagi banyak duit. Haleluya. Gak ada duit. Diem aja. Amin semua. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Tuhan Allah beserta kita. Alam semesta memuji namanya. Burung pun berkicau indah. Ikan berenang kian kemari. Umat memuji namanya. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah nama Tuhan.
suatu hari ya, kalau lagu-lagu ini terkumpul harus bikin album sih memang. Cuman kita lagi cari yang suaranya bagus. Kalau saya suaranya nggak bagus memang. Bisanya cuma ngarang lagu tapi suaranya nggak bagus. Maklum lah ya, bukan penyanyi. Tapi Tuhan berikan banyak ilustrasi loh dalam bentuk lagu. Kita mesti bersorak-sorak keadaannya apapun, itu iman yang benar. Yesus yang asli itu begitu. Kita itu bersorak-sorak bukan karena kaya raya. Kita bersorak-sorak karena Tuhan. Karena hidup kita tanpa Tuhan kita binasa. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tuhan Allah beserta kita. Alam semesta memuji namanya. Burung pun berkicau indah. Ikan berenang kian kemari. Umat memuji namanya. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah beserta kita semua. Bapak Ibu Saudara, para rasul itu kalau bagi orang dunia dianggap gagal, dipenjara, dirajam, dibunuh sesukanya sendiri. Tapi di hadapan Tuhan mereka bukan gagal. Mereka itu setia dan taat sampai mati. Di dunia ini banyak sekali yang mengkhotbahkan Injil yang lain. Kenapa? Satu yang pertama, penyebab utamanya. Injil tidak lagi dijadikan pusat. Yang dijadikan pusat apa? Entertainment. Menyenangkan telinga. Alkitab sudah menubuatkan nanti akan ada banyak orang mencari guru-guru palsu yang menyenangkan telinga. Itu ternyata setiap zaman ada, saudara. Itulah sebabnya. Kalau Injil tidak diutamakan, saudara tinggalin gereja itu. Kalau gereja itu berani bilang doktrin gak penting, tinggalin dia. Kalau gereja itu bilang bahwa Alkitab tidak penting, tinggalin dia. Kalau dia mengajarkan Yesus yang lain, tinggalin dia. Karena Yesus itu Tuhan yang turun ke bumi, mengosongkan diri jadi manusia. Kalau itu tidak dihargai, lupakan semuanya. Kumpulan sampah itu, ajaran itu. Sampah masih lumayan, saudara, saya ngomong. Harusnya bukan sampah, ada yang lebih kasar lagi itu. Rasul Paulus berkata apa? Dahulu yang kuanggap berharga. Rasul Paulus itu kan dulunya kaya, terhormat. Orang Farisi dihormati. Murid seorang rabi besar, Gamaliel. Taurat dia lakukan semuanya. Kalau soal Taurat sudah kulakukan. Semua itu yang dulu kuanggap berharga itu. Sekarang kuanggap sampah sama Rasul Paulus. Saya sudah sampaikan kan, terjemahan yang benar bukan sampah. Itu teks aslinya pakai kata skubalon. Skubalon itu, terjemahan aslinya itu TAI. Beneran, beneran. Kalau orang mengerti bahasa Yunani, itu artinya TAI. Rasul Paulus tuh kalau ngomong belak-belakan, dulu kupikir itu hebat loh saudara, ternyata itu TAI. Gitu, dibandingkan Kristus. Makanya saudara jangan main-main. Apa yang kita miliki hari ini itu anugerah Tuhan. Lupakan apapun. Ikut Tuhan Yesus yang asli. Yang turun dari surga, yang mengajarkan penyangkalan diri, pertobatan. Menjadi garam dan terang dunia. Rela mati, taat sampai mati di kayu salib. Kita pun harus taat sampai mati. Amin. Mantap saudara. Hidup cuma sekali. Wah kalau gitu hidupku jadi gak enak Pak.
Saya hidupnya enak-enak saja. Banyak masalah tetap enak karena saya memandang Tuhan Yesus saja. Hidup ini luar biasa loh, kita punya Tuhan. Udah yang lain mah kecil. Makanya saudara, hidup ini nggak boleh rewel. Ini nggak cocok, itu nggak cocok. Hidup ini harus, apa ya, istilahnya apa itu? Gampang gitu loh saudara. Semua yang tidak berhubungan dengan kekekalan tuh nggak usah diutamakan. Gak apa-apa lah kurang-kurang dikit, kurang banyak juga gak apa-apa. Kalau gak ada hubungan dengan kekekalan. Tapi kalau ada hubungan dengan kekekalan, kurang sedikit pun jangan. Gak boleh kita ngurangi sedikit pun kebenaran. Ya, banyak versi Yesus saat ini yang lain. Tuhan Yesus dipakai sebagai alat mencari uang. Makanya setiap kita itu ditantang. Hari ini saya ingatkan. Ada orang yang gak enak hati kan sama seseorang. Kebenaran dikorbankan. Jangan saudara. Galatia 1 ayat 10. Rasul Paulus menulis begini. Adakah aku sekarang berusaha mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Saudara pikir GMM ini lahir karena apa? Karena saya mau menyenangkan banyak orang? Enggak. Saya malah dicaci maki banyak orang. Dipikir mau punya gereja sendiri. Dipikir mau apa gitu. Padahal saya bayar harga cukup mahal. Sangat mahal. Teman-teman saya banyak ninggalin saya. Dicap pengkhianat lah apalah. Terserah situ. Dulu kita gak kenal. Sekarang gak kenal juga masalah. Karena saya mau ikut Tuhan Yesus. Semua hal kalau dibandingkan Tuhan Yesus, nothing. Amin. Mestinya begitu kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Satu lagi ya saudara ya. GMM ini kan secara ukuran fisik belum besar. Tetapi kalau yang mengikuti sudah besar. Banyak online. Dan itu tidak bisa dibendung. Online itu nggak bisa dibendung. Kalau fisik bisa dibendung. Fisik bisa dipersulit. Gereja bisa ditutup, direbut. Bisa dicolong orang, bisa. Tapi kalau jemaat Tuhan tidak bisa dicuri. Yang bisa dicuri itu yang fisik-fisik. Ya. Makanya kita harus menyadari bahwa kita itu tergabung dalam keluarga besar kerajaan surga. Jangan sampai ada yang mencuri hati saudara. Saudara kalau ke gereja, jangan suka mendengar ke kiri ke kanan yang gak jelas ceritanya. Asal usulnya. Karena saudara percaya atau tidak, kalau kita ngomong kebenaran seperti ini, serangan dari roh jahat makin gencar. Beneran. Makin yang enggak gitu. Saudara, jangan sampai mendengar kiri kanan. Yang pertama, mesti diingat. Kalau mendengar informasi, jangan satu pihak. Harus dua pihak dong, dibandingkan dengan fakta. Sebab satu pihak ditipu sama si iblis, saudara. Ya, sayang sekali ya, sayang sekali. Serangan terhadap kebenaran itu datangnya bukan hanya dari luar, termasuk dari dalam. Jangan sampai ada pelayan Tuhan yang dipakai iblis untuk menyerang gerejanya sendiri. Jangan. Ya, siapapun saudara. Saya itu sangat tidak menginginkan hal itu. Meskipun pernah terjadi. Ada pelayan Tuhan di kita. Ada jemaat baru diincar sama dia. Dia deket-deketin. Apa tau gak? Bukannya dibagiin kebenaran. Gembalanya dijelek-jelekin. Difitnah. Jangan percaya. Dia ngomong tok. Khotbah dan hidupnya beda. Gereja ini gak bisa dipercaya begini begitu. Aduh, kau dipakai iblis. Jadi banyak orang tersandung juga ya. Terserah itu nanti urusan sama Tuhan. Ya, yang penting kita lakukan bagian kita, saudara. Kita jangan jadi bagian dari si jahat. Saya panggil dong baik-baik. Kamu kenapa begitu sih? Apa untungnya sih? Kalau gereja ini ada yang kurang, tolong kasih tahu. Nanti kita perbaiki sama-sama. Betul dong? Jawabannya apa? Oh, saya nggak mau kasih tahu. Nggak mau kasih tahu katanya. Saya begini, ada ya manusia kayak gini ya. Nggak mau kasih tahu lagi.
Waduh, bayangin kok saudara konseling sama saya gitu, gimana ya Pak ini? Terus saya ngomong gini, kasih tahu nggak ya? Ini gimana sih? Kebenaran itu harus dikasih tahu. Kita salah ngaku salah. Teman kita salah ya udah kamu salah ya nggak apa-apa jangan diulang. Kan enak hidup ini. Banyak orang cari penyakit sendiri. Kebenaran dipelintir-pelintir. Nggak ada apa-apa bikin masalah. Aneh. Tapi nggak apa-apa. Yang mau saja kita berangkat sama-sama ke surga. Yang nggak mau ya sudah bukan salah kita. Yang penting kita udah ajak-ajakin. Ayolah ayo. Kayak kita yang butuh aja. Tuhan itu luar biasa loh. Yang butuh Tuhan siapa? Kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita, jangan dibalik. Kita butuh Tuhan. Kok seolah-olah Tuhan yang ayolah bertobatlah, saudara ayolah bertobat. Loh yang butuh kita. Ayo kita datang kepada Tuhan. Ya. 2000 tahun yang lalu itu sudah fakta di depan mata, historis. Kalau orang sampai nggak percaya, lihat aja kalender kita. Namanya kalender apa? Masehi, apa artinya? Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas. AD. Anno Domini. Tahun Tuhan kita. Sebelumnya, before Christ, sebelum Kristus. Dicatat di kalender kita. Gak usah pakai sekolah teologi panjang-panjang. Buktinya kalender. Artinya dulu ada Kristus yang mati di kayu salib. Mati untuk kita semua. Hari ini apa yang kita lakukan untuk dia? Kalau sampai orang masuk neraka, kita nggak perlu kasihan. Artinya dia melawan Tuhan. Tapi selama ia hidup, selama kita hidup semua, kita harus kasihan semua orang. Tapi kalau sudah menutup mata, sudah terlambat, kita kasihan pun percuma. Makanya kita nggak boleh mendoakan orang mati. Orang mati sudah ketok palu sama Tuhan. Jangan didoakan. Kalau mendoakan tuh waktu masih hidup. Ayolah bro, kamu kenapa sih? Untungnya apa sih kok jahat begitu? Gak ada untung kan? Lah iya terus apa? Ayolah sama-sama. Kita dukung pekerjaan Tuhan sama-sama. Doakan, bagikan firman yang benar supaya semua orang terbuka. Tercerahkan. Iya juga ya. Iya ya, kenapa aku dulu suka gosip ya? Untungnya apa ya? Kan gitu mestinya. Mari kita bertobat, saudara. Gereja ini ada juga udah mujizat. Tiba-tiba ada begini. Karena banyak tangan-tangan yang mendukung pekerjaan Tuhan. Banyak orang cinta Tuhan loh. Dia dukung pekerjaan Tuhan. Bukan nggak usah persepuluhan, nggak usah janji iman, nggak usah ya. Dukung aja. Saudara ibaratnya gini loh. Kita itu kan keluarga besar. Kalau saudara di rumah punya 2 pot pohon. Yang murah-murah aja lah. 1 dibawa ke gereja. Pohonnya. Kan jadi hijau gereja. Iya kan? Yang sederhana-sederhana gak apa-apa. Asal dipersembahkan dengan hati yang tulus. Gitu doang. Bukan soal duit. Ya. Hari ini kita belajar hati-hati dengan Yesus yang lain. Kita harus ikut Yesus yang asli. Ya. Yesus yang lain ini ada di bumi ini. Karena orang menafsirkan Alkitab suka-suka. Hermeneutiknya rusak, ilmu hermeneutiknya. Ayat dipakai bukan untuk ditafsirkan dengan benar. Tapi ayat dipakai untuk menguatkan ide pribadinya. Membenarkan gaya hidupnya yang duniawi. Untuk mendukung teologi kemakmuran, gereja kemakmuran. Itu. Jangan sampai ada di antara kita yang seperti itu. Pakai ayat Yohanes 10 ayat 10. Aku datang bukan untuk, aku datang memberi hidup dalam kelimpahan. Hafal kan saudara? Kayaknya hafal nih. Kelimpahan di situ itu bukan kelimpahan harta saudara. Kelimpahan itu hidup di dalam Tuhan, kemuliaan. Artinya saudara boleh kaya? Boleh, siapa bilang tidak boleh kaya? Kalau saudara mau kaya silakan kaya, sekaya-kayanya. Tapi tetap harus selamat. Artinya gunakan kekayaan saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saudara nggak kaya, nggak masalah juga. Persembahkan hidup ini untuk Tuhan. Ya, yang diberi banyak, dituntut banyak, gitu doang, simple. Uang itu tidak jahat.
Yang jahat manusianya yang cinta uang. Makanya teologi itu ada dua kutub. Yang satu anti materi. Materi itu jahat katanya. Enggak, salah kok. Materi yang ciptakan Tuhan. Yang satu lagi matre berat. Salah juga. Yang benar, materi ini milik Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan untuk Tuhan juga. Toh hanya sementara. Berkat fana itu kan sementara kan? Sementara berkat fana itu harus dipakai untuk kekekalan. Itu loh maksudnya. Bukan dikasih gereja semua, bukan. Masing-masing punya porsinya sendiri. Ya, jangan sampai dipelintir-pelintir. Tapi intinya ya, inti dari semua ini. Yesus yang lain itu diajarkan karena apa? Karena tidak takut Tuhan. Tidak punya roh yang takut akan Tuhan. Makanya sembarangan ngomongnya, ngajarnya demi kepentingan diri sendiri. Tidak punya roh yang takut akan Tuhan. Pilar pertama GMM. Takut akan Tuhan. Kalau orang sudah gak takut sama Tuhan, udah gak usah kesini. Udah percuma. Dengar khotbah ratusan kali juga percuma. Dasarnya itu takut akan Tuhan. Ya Tuhan. Begitu. Orang gak takut ya. Hari ini implikasinya kemana-mana loh. Bagaimana kita berdoa kalau takut akan Tuhan. Bagaimana kita bicara kalau takut akan Tuhan. Kelihatan. Dulu kita pernah berdoa salah ya. Gak tahu ya. Saya lihat sih begitu. Tuhan, malam ini aku mau tidur. Tolong dijagai ya pintu depan. Pintu belakang. Jendela-jendela. Genteng sekalian. Dipikir satpam apa Tuhan. Itu gak sopan loh sama Tuhan, beneran. Cuman dulu tanpa pengertian. Tuhan juga tahu kok kalau kita gak ngerti ya gak apa-apa. Ah kamu, paling Tuhan gitu. Tapi kalau sekarang kita ngerti gak mungkin kita berani gitu, ya gak? Saya gak pernah tuh, Tuhan tolong jagai rumahku, gak pernah. Itu menghina Tuhan loh. Tuhan terima kasih untuk berkat semuanya ini, cukup. Memang Tuhan gak ngerti apa untuk menjagai kita. Kalau Tuhan yang jagai, itu terlindung aman. Kalaupun barang fana kita hilang, gak masalah itu yang fana. Harta kita sendiri itu sudah disediakan Tuhan di surga, keselamatan kekal. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya kalau hidup ini sebenarnya kita tahu dengan benar enak hidup ini. Kita minta tolong Tuhan gampang, hosana. Tapi hosana sambil memuji Tuhan juga. Kan begitu? Iya. Memuji dengan mulut dan perbuatan. Itu. Hosana, hosana, hosana. Terpujilah nama Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Allah beserta kita semua. Saudara sekalian, GMM ini tidak mengutamakan jumlah jemaat berapapun, itu belakangan. Yang penting itu kebenaran. Makanya ada banyak kekurangan gak masalah, tapi yang penting benar, kebenaran. Saudara harus fokusnya kebenaran mulai sekarang. Aku mau hidup benar. Saudara kalau mau hidup benar, saudara pasti tahu salahnya saudara apa. Para suami seringkali kasar sama istrinya kan. Ya mungkin di masa lalu, sekarang mungkin gak lagi, tapi kan pernah. Jangan ya, istri-istri juga jangan cerewet sama suaminya. Ya kan enak begitu. Semua pada gini. Itu kamu tuh. Istrinya bilang juga, itu kamu juga. Oh. Ya, ayo kita yang benar saudara. Kesimpulannya gini loh, gereja yang benar itu mengutamakan kebenaran. Tidak takut jemaatnya pergi. Kalau jemaat gak mau kebenaran ya pergi ya gak apa-apa. Kalau mau kebenaran pasti tinggal. Ya. Salib tidak boleh digantikan berkat. Salib itulah berkat itu yang terbesar. Tekanannya di gereja itu. Yesus yang lain memang gampang diterima sih. Menyenangkan.
Tapi itu bukan Yesus yang asli. Si setan itu licik, saudara. Yesus itu ada yang humanis, ada yang politis, ada yang psikologis, macam-macam. Saudara hati-hati. Si iblis itu liciknya itu mengubah kebenaran itu sedikit sekali gitu, sehingga orang nggak tahu. Enggak kok, dia percaya Yesus. Itu khotbahnya percaya Yesus. Tes saja mas saudara. Kalau kau percaya Yesus, kau sembah Yesus. Nggak pernah dilakukannya. Perhatikan baik-baik khotbahnya. Nggak pernah. Apalagi dilakukannya, nggak pernah. Karena Yesus hanya manusia biasa. Itu penjelasannya. Yesus, variasi Yesus itu banyak. Karena itu inti dari kekristenan. Makanya Tuhan Yesus berkata di Matius 7 ayat 21, bukan orang yang memanggil Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara tanya sama diri sendiri ya. Selama ini saudara mempunyai persepsi tentang Tuhan Yesus itu seperti apa? Apakah saudara memandang Tuhan Yesus itu adalah Yesus yang memuaskan keinginanku? Yang selalu memberikan apapun yang kuminta? Apakah Yesus yang menuntut ketaatan kita? Yang mana? Tanya diri sendiri. Dari jawaban itu akan ketahuan apa yang ada dalam pikiran kita. Apakah Yesus yang selalu memberkati kita, yang tidak pernah memberi penderitaan kepada kita? Tanya sendiri. Sebab yang asli, setiap orang harus menderita untuk kebenaran. Bukan menderita karena bersalah atau berdosa, ya bukan. Saya menderita Pak, karena mencuri. Bukan menderita itu, maksudnya itu salahmu sendiri. Menderita karena melakukan kebenaran, dimusuhi banyak orang, difitnah, dibully dan sebagainya. Itu saudara. Jadi gereja yang benar itu harus bertumbuh di atas kebenaran. Di atas Yesus yang asli. Roh yang benar, roh yang asli. Dan Injil yang asli. Jangan yang lain. Itulah sebabnya saudara jangan cari gereja yang cuma menghibur tapi tidak mengajarkan kebenaran. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gak ada. Itu aja sih. Amin semua? Sebab kalau tidak, peristiwa 2000 tahun yang lalu itu tidak ngefek. Padahal sudah lama berlalu. Tidak ngefek kalau tidak kita benar-benar lakukan. Ya, sedangkan dunia ini fana. Sedangkan Raja Salomo juga menulis segala sesuatu sia-sia. Mestinya kita belajar loh. Mestinya kita belajar. Amin ya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Yang pertama saya mau komunikasikan. Nanti di bulan Mei ada perjalanan ke Israel. Kalau saudara ada yang mau ikut silakan daftar segera. 12 hari. Mampir ke Mesir, Gunung Sinai, Israel dan Petra. Jordan ya. Kita sama-sama 12 hari. Yang belum pernah ke Israel boleh ikut. Yang dananya tidak cukup juga nggak usah ke Israel. Langsung saja ke Yerusalem baru. Amin. Lah iya dong. Ngapain ngotot-ngotot ke Israel di bumi? Tapi kalau dananya ada ikut boleh. Nanti kita belajar sama-sama ke situs-situs dulu Tuhan Yesus ya. Gak masalah. Ada ayo, gak ada juga apa-apa. Yang kedua, kita retreat di bulan Juli. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Saudara segera daftar. Retreat, tempatnya terbatas. Kalau retreat itu kan kita punya waktu agak banyak ya, bisa bergaul satu sama lain, bisa deket, bisa mengenal satu sama lain, enak, tempatnya bagus, adem, kita sudah tekan biayanya semurah mungkin, udah, simple. Saudara yang diberkati lebih menanggung saudaranya yang lain, kita punya banyak anak-anak yang harus kita tanggung juga, kita yang bayarin, ya, jadi saudara menanggung lah. Saya mau tanggung 1 Pak, boleh, 2 boleh. Saya mau ditanggung Pak, boleh juga.
Beneran, saya serius, nggak apa-apa. Mau pengen banget tapi nggak ada uang, kita tanggung. Tapi kalau ada berkat banyak, menanggung saudaranya. Gitu ya. Nah, satu lagi, kalau ada jemaat yang baru pertama kali ke sini, silakan angkat tangan. Ada? Wah. Mana asernya? Angkat tangan Pak. Angkat tangan. Angkat tangan. Kita berikan souvenir. Silakan, angkat tangan. Yuk, angkat tangan. Bapak Ibu, Saudara, souvenir ini supaya Bapak Ibu ingat GMM. Kalaupun Bapak Ibu nggak bergereja di sini juga tidak apa-apa. Bisa mengikuti khotbah kita lewat online kan, sekarang enak. Kita banyak kelebihan di zaman teknologi ini. Oke, apa lagi ya? Udah cukup rasanya. Yuk saya undang semua untuk bangkit berdiri loh. Hosana, 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 terpujilah nama Tuhan. Hosana, 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 Allah beserta kita semua. Hosana, 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 terpujilah nama Tuhan. Hosana, 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 Allah beserta kita semua. Hosana, 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 terpujilah nama Tuhan. Hosana, Hosana, Allah beserta kita semua. Allah beserta kita semua. Allah beserta kita semua. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur menjadi bagian dalam keluarga besar Gereja Mula-Mula GMM. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai perjalanan hidup kami, seluruh keluarga besar kami Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja ini, semuanya kami bersaudara di dalam Tuhan. Terima kasih, kami percaya gereja ini adalah Tuhan sendiri yang mendirikan, Tuhan sendiri yang memimpin dan mengarahkan ke masa depan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang dengan tulus melayani Tuhan. Kau berkati mereka, keluarga besarnya juga. Terima kasih untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kasih Tuhan, biarlah kehadiran GMM di wilayah Pluit ini menjadi secercah cahaya, terang yang ajaib yang berasal dari Tuhan memancar. Sekarang kuduskan setiap tangan kami, layakkan setiap tangan kami untuk kami angkat menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat dan umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Karunia-karunia roh turun atas kita semua. Kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar.
Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.